Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algoritma pemrograman kali ini kita akan membahas tentang materi array. Indikator capaian pembelajarannya ada dua. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mendeklarasikan tipe data array. Dan yang kedua, mahasiswa mampu membuat program dalam Pascal dengan tipe data array. Nah, apa itu array? Array merupakan salah satu bentuk tipe data pada pemrograman Pascal. Pada dasarnya, pemrograman Pascal memiliki dua buah tipe data, yaitu tipe data sederhana dan tipe data kompleks. Yang biasa kita pakai adalah tipe data sederhana, yaitu sebuah tipe data yang hanya dapat menampung satu buah nilai dalam satu variabel. Sementara ada satu tipe data lagi yang kita sebut dengan tipe data kompleks. Tipe data kompleks ini dia bisa menampung lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Sebagai contoh yaitu array dan record. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat definisi array. Array atau larik adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai sejenis. Jadi nilainya harus memiliki tipe data yang sama. Nah, pada array ada tiga komponen. Yang pertama yaitu kita sebut dengan indeks lambang A1, A2, dan seterusnya. Kemudian ada elemen array. Dan yang ketiga adalah nilai elemen array. Jadi, pada satu variabel array, kita misalkan namanya A, itu bisa menyimpan lebih dari satu nilai di masing-masingnya. Jadi, misalkan A1 itu akan menyimpan 10, A2 akan menyimpan 20, dan seterusnya. Nah, maka kita dapat menentukan berapa banyak nilai yang akan kita simpan dalam variabel yang sama. Lanjut, nah deklarasi array. Untuk mendeklarasikan array ada dua cara. Yang pertama, mendeklarasikannya hanya pada variabel saja. Nama array, tanda kurung siku, indeks awal, titik 2, indeks A. Ini indeks akhir ya. Ini harusnya indeks akhir. Nah, dan antara indeks awal dan indeks akhir dibatasi dengan dua buah titik. Nah, contohnya seperti ini. Nama array kita misalkan beri namanya adalah A, array. Kita ingin menyimpan berapa banyak? Ini ada 10. Kemudian of. Nah, ini adalah menyatakan tipe datanya apa. Nah, selain cara itu, kita juga bisa menggunakan cara dengan memisahkan nama array pada tipe data. Jadi, klik tipe data, nama tipenya sama dengan array. Nah, di bagian variabel tinggal menyatakan saja. Nah, variabelnya kita beri nama array apa. Nah, terserah Anda menggunakannya yang mana yang menurut Anda lebih gampang. Nah, ini untuk menyetak deklarasi array di bagian variabel. Kenapa dideklarasikan? Karena array adalah merupakan variabel juga. Nah, untuk memanggilnya, jika pada variabel biasa, misalkan kita punya variabel biasa ya, var a.2 integer. Nah, ketika di bagian program utama kita hanya tinggal menyebutkan a ini saja ya, a-nya tinggal disebutkan saja. Ya, tapi kalau untuk array pada bagiannya nanti disebutkan nama array indeks titik 2 sama dengan nilainya berapa. Jadi nama arraynya berarti nanti kalau nama arraynya di sini A, jadinya nanti A dalam kurung indeksnya beri lambang apa, I misalnya ya. Titik 2 sama dengan kita mau isi apa. Jadi kalau pada variabel biasa hanya awal nama variabel, kalau pada array sebutkan indeksnya. Indeksnya karena ada beberapa banyak nilainya disebutkan dalam variabel tersendiri juga. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contoh ini adalah program array statis. Artinya setiap nilainya sudah kita tentukan. Nah, array 2 dimensi. Array juga terdapat beberapa dimensi, ada 1 atau 2 dimensi. Ini tergantung kepada indeks yang kita buatkan. Kalau seperti ini ada 2 indeks, ada 1 sampai 3.
dan 1 sampai 2. Berarti ini terdiri dari 2 indeks. Biasanya array 2 dimensi kita pakai dalam operasi matriks. Nah, ini kita sebut dengan array statis karena nilainya sudah kita tentukan terlebih dahulu. Jadi, kalau menggunakan array 2 dimensi untuk matrik, indeks pertama ini menyatakan kita gunakan untuk baris, sedangkan indeks kedua kita gunakan untuk kolom. Nah, di sini kita tinggal memasukkan, berarti ini elemen 1 baris 1, min 11, dan seterusnya. Ini adalah untuk deklarasi atau untuk menentukan nilai masing-masing matriknya, sementara yang bagian sini adalah perintah untuk menampilkan. Karena ada dua komponen yang ditampilkan baris dan kolom, maka kita gunakan perulangan. I.2 sama dengan 17J ini untuk barisnya, sementara yang ini untuk kolom. Nah, bisa kita lihat dia di sini memanggil variabel array-nya. Di sini kita lihat dia bernama matrik, maka di sini dipanggil dengan matrik I, J. Kenapa I, J? Karena dia merupakan array 2 dimensi. Bisa kita lihat outputnya. Nah, sama ya, komponen 1 baris 1, min 11, dan seterusnya. Mungkin tampilannya tidak akan sama dengan tampilan ketika kita menuliskan tidak di Pascal yang memakai kurung kurawal, tapi ini kita nyatakan sebagai matrik. Nah, akan kita lihat lagi bentuk array yang dinamis, artinya masing-masing elemennya kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini masih contoh matrik. Nah, di sini adalah program matrik dan untuk menjumlahkan matrik yang ukurannya kita tentukan sendiri. Nah, bisa dilihat ya yang pertama. Nah, karena kita menjumlahkan matrik, berarti kita ada dua buah variabel matrik A dan matrik B. Kemudian yang ketiga adalah matrik C untuk menampung penjumlahan A tambah B. Array untuk barisnya kita batasi dari 1 sampai 20, ini juga 1 sampai 20. Namun nanti banyaknya baris dan kolomnya akan kita jumlahkan tergantung nanti permintaan dari pengguna program. Nah, yang pertama kita tentukan dulu berapa jumlah baris yang diinginkan dan berapa jumlah kolom yang diinginkan. Di sini baris dan kolom hanya diinputkan satu kali karena syarat pada penjumlahan dua buah matrik baru bisa kita jumlahkan jika baris dan kolomnya sama. Oke, berikutnya program berikutnya adalah untuk menginputkan matrik. Karena ada dua buah matrik, berarti kita inputkan dua matrik pertama, input untuk matrik pertama dan input untuk matrik kedua. Ini menyatakan baris, ini menyatakan kolom. Jadi tinggal dimasukkan elemennya, elemen baris ke satu, nanti ini jalannya satu kolom ke satu, kemudian satu kolom kedua, dan seterusnya. Dan yang kita baca adalah A, ini menyatakan baris, ini menyatakan kolom. Ini matrik pertama, ini matrik kedua. Setelah diinputkan, baru proses dilaksanakan. Nah, prosesnya juga kita lakukan untuk baris dan kolom. Kita jumlahkan. Selanjutnya adalah proses untuk menampilkan. Ini untuk menampilkan matrik pertama, kita beri tanda operasi tambah, matrik kedua, operasi sama dengan, dan yang terakhir adalah untuk, jadi ada 3 matrik yang kita tampilkan. Oke, nah nanti dia akan muncul, nah di outputnya nanti silahkan Anda coba sendiri, muncul yang pertama kali nanti adalah perintah untuk memasukkan jumlah baris dan kolom. Setelah masukkan jumlah baris dan kolom, berikutnya akan muncul untuk memasukkan elemen masing-masing. Dan yang terakhir nanti akan muncul kedua matrik, matrik A, ada tanda tambah, matrik B, dan hasil dari matriknya. Nah, silahkan nanti Anda coba sendiri. Kemudian dari sini juga bisa kita simpulkan ternyata untuk operasi matrik ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ada input matrik. Yang kedua ada operasi matriknya.
Dan yang ketiga ada menampilkan hasil. Menampilkan. Nah, oke, kalau kita lihat nanti programnya cukup panjang ya, dan mungkin akan gampang untuk terjadi kesalahan. Nah, tugas Anda berikutnya adalah bagaimana merubah program ini sehingga lebih kelihatan sederhana dengan menggunakan prosedur. Nah, jadi rubah programnya dengan menggunakan prosedur. Nah, kita lihat apakah hasilnya nanti sama atau berbeda. Oke, demikian saja. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.